الحبيب عبد الله بن حداد أن الله الكريم يتغشنا تغشى برحمة المغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام العالم العلامة قطب الدعوة والإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun ay hadha faslun wa 'alal muridi ay yajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal atham. Dan atas seorang murid bahwa dia bersungguh-sungguh pada mencegah anggota-anggota tubuhnya daripada maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Sebabnya satu maksiat yang kita gawi, satu maksiat yang kita kerjakan itu bisa menjauhkan seseorang dari Allah dan akan mengurangi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak, semakin besar dosa yang kita gawi, semakin besar maksiat yang kita kerjakan, maka semakin menjauhkan diri kita dari Allah dan mengurangi kecintaan Allah kepada kita. Wala yuharriku syai'an wala yuharrika syai'an minha illa fi ta'atin. Dan murid itu jangan menggerakkan akan sesuatu daripada anggota-anggota tubuhnya kecuali dalam taat. Sebabnya taat, kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendekatkan seorang hamba yang taat itu kepada Allah dan akan menambahkan kecintaan Allah kepadanya. Maka semakin banyak ketaatan, semakin banyak amal ibadah yang dikerjakan seorang hamba, maka semakin besar peluang dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Dan tidaklah mengerjakan oleh seorang murid dengan anggota-anggota tubuhnya itu kecuali sesuatu yang kembali atas dia manfaatnya pada akhirat. Mata kita jangan kita gunakan kepada maksiat, kepada yang dilarang Allah. Tangan kita jangan kita gunakan kepada yang membuat dosa. Batis kita jangan kita langkahkan kepada tempat-tempat yang dilarang Allah. Parut kita jangan dimasukkan makanan atau minuman yang dilarang atau yang diharamkan Allah dan lain sebagainya. Kenapa sebabnya? Sebab maksiat, dosa, kesalahan itu kita gawi, maka semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nangarnya taubat itu asal kalimahnya taba yatubu ay raja'a yarji'u, yaitu kembali. Jadi maksud kembali itu apa? Kembali dari sesuatu yang jauh dari Allah kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjauhkan kita kepada Allah? Yaitu maksiat. Dan seharusnya orang mukmin, seorang murid, seorang yang bujur-bujur hendak berjalan menuju Allah, orang yang hendak para kelawan Allah, maka hendaklah dia jangan melingahkan anggota tubuhnya, jangan sampai anggota tubuhnya itu menggawi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang nang panjang umur itu bisa menjadi orang yang terbaik, bisa jadi orang baik asal baik amalnya.
orang panjang umur itu bisa menjadi orang yang jahat kalau amal gawiannya jahat. Khairun nas man tala umruhu wa hasunna amaluhu. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang panjang usianya dan amal perbuatannya bagus. Sebaliknya wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejahat-jahat manusia yaitu orang yang panjang umur usianya namun jahat amal perbuatannya. Jadi baik kada baik seseorang itu bukan masalah panjang handapnya umur, tapi tentang baik kada baiknya perbuatan. Nah, makanya bagi orang seorang murid, bagi orang yang bujur-bujur berjalan menuju Allah, maka jaga anggota tubuh kita daripada sesuatu yang maksiat kepada Allah. Bahkan kita gunakan anggota-anggota tubuh kita ini kepada sesuatu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya maksiat menjauhkan kita kepada Allah, sedangkan taat itu mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yubalik fi hifzil lisan fa inna jirmahu saghirun wa jurmahu kabirun. Dan hendaklah dia lebih perhatian dalam menjaga lidahnya karena sesungguhnya bendanya itu kecil namun kesalahannya itu besar. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita membaca kitab Tangga Pelajaran Ibadah. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Tangga Pelajaran Ibadah disusun oleh Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Romli Pamangkih. Beliau wafat 4 Sya'ban 1416 Hijriyah. Jadi penyusun kitab ini nama beliau adalah Al-Ustadzul Hajj Muhammad Zuhdi bin Al-Hajj Romli Pamangkih. Kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya dapat menyusun sebuah risalah kecil yang saya namai dengan Tangga Pelajaran Ibadah. Dan jadi ujar Sidin, ini berkat taufik hidayah dari Allah, berkat pertolongan Allah, berkat izin Allah. Lalu beliau diberikan kemudahan dalam menyusun sebuah risalah kecil yang beliau namai dengan Tangga Pelajaran Ibadah. Semoga kiranya risalah yang kecil ini dapat menjadi tangga untuk meningkat kepada pelajaran ibadah yang lebih tinggi. Jadi ujar Sidin, mudah-mudahan risalah halus ini, artinya nih kitabnya nih kada ganal nih, halus saja. Mudah-mudahan Sidin dengan risalah nang halus kecil ini dapat menjadi tangga
supaya meningkat kepada pelajaran ibadah yang lebih tinggi. Jadi maksudnya amun tamat kitab ini mudah-mudahan kawal lagi pelajaran kitab nang tegenal pada ini bulangan gitu pengantar. Dan di samping itu saya harapkan kepada bapak-bapak yang arif lagi budiman, kalau sekiranya dalam risalah kecil ini ada terdapat kesalahan-kesalahan dalam susunan kata-katanya, lebih-lebih lagi bila salah maksud dan tujuannya, sudilah kiranya memberi teguran agar dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Terima kasih. Pamangke 1 Sya'ban 1389 Hijriah. Penyusun Haji Muhammad Zuhdi. Ini tahun berapa sudah kita ini? Jadi 1 Sya'ban 1389 Hijriah. Ada sambat. Coba lihat tahun kita berapa ini? Bulan Arab, bulan Hijriah. Nah, itu halaman 1 kata pengantar. Masuk halaman 2, pendahuluan. Hukum Islam. Hukum Islam 5. 1. Fardu. 2. Sunnah. 3. Haram. 4. Makruh. 5. Harus atau mubah. Nah, itu hukum Islam. Jadi yang pertama fardu atau wajib sama aja. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Keempat makruh. Yang kelima harus atau mubah. Fardu terbagi 2. 1. Fardu ain. 2. Fardu kifayah. Jadi fardu tadi terbagi ulang menjadi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Contohnya sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan lain-lain. Jadi fardu ain itu wajibnya perorangan. Saben ikungan itu wajib menggawi. Bagi siapa? Bagi orang nang Islam balik berakal. Amun inya Islam balik tapi kada bakal, kada masuk. Atau Islam berakal tapi belum balik, belum masuk juga. Jadi Islam balik berakal. Contoh ibadah nang fardu ain ngapa? Contohnya sembahyang 5 waktu. Bila orang itu Islam balik berakal, wajib sembahyang 5 waktu. Kada boleh bang misalnya sarumahan orangnya berlima, itu wajib beli 5 sembahyang 5 waktu. Kada boleh misalnya abahnya haja anaknya kada boleh. Atau anaknya haji jisaikong abahnya kada usah, kada boleh juga. Itu harus sabertaan saben ikungan menggawi, itu ngarnya fardu ain. Puasa Ramadan
puasa Ramadan itu wajib juga perorangan Islam balik berakal. Jadi kayak kita lalakian umur sudah 20 tahun, mana Islam balik berakal, datang bulan Ramadan wajib kita puasa bulan Ramadan. Meskipun kayaknya ada memang ujur-ujur, tapi tetap jauh wajib dia kada. Kayaknya ada pembicaraan masalah puasa. Fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal. Dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya, maka yang lainnya tidak berdosa. Contohnya membalas salam, sembahyang jenazah, dan lain-lain. Ada orang masuk ke rumah kita orangnya berlima di rumah. Sekali hendak masuk ke rumah, kalinya orang itu mengucapkan salam, ujar orang assalamualaikum. Di antara berlima ini walaupun saikung haja menjawab waalaikumsalam warahmatullah, nang berempat ini kada berdosa lagi meskipun kada menjawab, sebabnya fardu kifayah. Tapi bila saikung-ikung kada denang menjawabnya, maka berdosa samberetaan. Ada sambahyang itu tadi kada boleh misalnya berlima dalam rumah. Mungkin nakai sambahyang sorangan kada boleh gitu. Beretaan wajib sambahyang, sebabnya sambahyang itu fardu ain. Sambahyang 5 waktu itu fardu ain, wajib perorangan. Kada boleh kawan nikah mana kamana kalanggar. Mapa sambahyang maghrib aku 4 berkirim lah kawalah kada kawa kayak itu perorangan. Nah lain tadi kayak misalnya sambahyang jenazah tuh contoh fardu kifayah. Hendak kemana? Hendak sambahyang jenazah. Lalu kawan kita sambahyang jenazah, nang lainnya itu kada berdosa lagi, gugur sudah. Tapi seandainya menggawi bertanya bagus saja juga. Nah, kayak menjawab salam tadi, assalamualaikum jurang. Di antara kita ini saikung aja nah menjawab waalaikumsalam. Nang lain tuh biar kada menjawab kada berdosa lagi. Tapi bila kada denang menjawabnya maka berdosa sabarataan. Itu bila orangnya banyak. Bila orang nama memberi salam, kita soranganannya wajib kita menjawab, kita seikungannya. Jika banyak tuh seikung genang lainnya tuh biar kada menjawab kada apa lagi. Itu contoh fardu kifayah. Nah kada usah itu. Nggih. Bernayai. Ada yang mengatakan hanya waalaikum itu aja. Kasih itu aja. Jadi fardu tadi terbagi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu tunggal ikungan dasar wajib menggawi. Kalau fardu kifayah seandainya saya ikung aja menggawi di antara orang banyak gugur sudah nang lainnya. Tapi kalau menggawi ya kada apa-apa juga, bagus saja juga. Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tiada berdosa. Contohnya mendaras Quran, sembahyang tarawih dan lain-lain. Nah itu sunnah hukumnya. Arti sunnah ini bahasa nang nyamannya kita kayak gini. Bila kita gawi dapat pahala, bila kita kada menggawi kada berdosa. Bila menggawi dapat pahala, amun kada menggawi bang kada berdosa. Nah itu sunnah. Haram apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya mencuri, merampok, berzina, minum arak dan lain-lain. Jadi bila kita dihadapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita tinggalkan dapat pahala. Bila kita gawi dapat dosa. Jadi haram itu bahasa singkatnya bila digawi
dapat dosa, bila ditinggalkan dapat pahala. Itu haram. Makruh apabila dikerjakan tiada berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya tidur sesudah sembahyang asar, berkata-kata waktu buang air, dan lain-lain. Imbah asar itu bila guring hukumnya makruh. Kayak apa misalnya orang itu guring imbah asar, berdosa lah. Kade berdosa bang. Aku mata mengantuk benar, tapi aku dihendak guring imbah asar walaupun mengantuk benar. Nah berarti bila inya kade guring imbah asar padahal mengantuk benar tadi toh, ditinggalkannya aku kade guring, sebabnya ini makruh, dapat pahala. Tapi bila inya guring bang makruh, kade sampai bang berdosa, tapi makruh, dibenci. Bahkan disebutkan kalau orang itu rancak guring imbah asar itu menumpulakan otak, menumpulakan peringatan, atau di dalam WC, di dalam jamban sambil bepandir. Nah makruh juga itu tadi. Nah makanya amun kawa HP ditinggal aja, amun dibawa bos ya kaina orang menelpon assalamualaikum mau pulang, nah waalaikumsalam warahmatullah aja, ada kalimat Allah di situ, mangginya berbahaya lagi. Jadi jangan bepandir bila di jamban atau di WC, makruhnya. Mun berdosa tuh kada jua bang, tapi amun kita kada menggawi dapat pahala jadinya. Harus atau mubah apabila dikerjakan tidak berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya makan, minum, tidur, dan lain-lain. Bahasa kitanya bila kita gawi berpahala kada, bila kita tinggalkan berdosa kada juga. Contohnya ngapa? Makan. Orang makan tuh berpahala lah, kada berpahala. Kada makan bang berdosa lah, kada berdosa. Nah itu contohnya mubah. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, sebelum makan niat. Ngapa niatnya? Sahaja aku makan supaya aku kuat beribadah. Nah jadi dapat pahala jadinya. Minum, walaupun minum itu tadi hukumnya mubah, artinya berpahala kada bila diminum, berkada minum berdosa kada juga. Tapi kita tahu sudah ilmunya kayak apa Nabi minum, cara Nabi. Nah sahajaku minum nama umpati Rasulullah, pakai tangan kanan, hendak minum baca bismillah, imbah minum alhamdulillah, minum pulang bismillah, imbah alhamdulillah, sebelum minum baca pulang bismillah alhamdulillah. Nan sampai ke itu tuh contoh dicontohkan kita gawi, nah jadi dapat sunnah jadinya. Padahal mubah aja tadi tuh guring, asal guring pada waktu nang kada dimakruhkan. Contohnya imbah isa guring sudah berpahala lah, berpahala kada, berdosa kada juga. Jadi orang imbah isa itu guring berpahala lah, kada berpahala. Kada guring bang berdosa lah, kada berdosa, sebabnya mubah aja. Tapi bila inya imbah isa guring, kenapa guring song-songnya jam 9 sudah guring imbah isa, sebabnya aku kaina tengah malam aku bangun, aku kaina qiyamul lail, aku sambiang tahajud kaina. Nah berarti jadi pahala guringnya gini tadi. Nah sebabnya niatnya baik gitu. Dan jadi tinggal kita haji lagi, semakin banyak pengetahuan ilmu kita, meskipun itu mubah, kita niatakan niat nang baik-baik supaya gawian yang mubah itu menjadi baik. Nah, jadi jangan tadi pada waktu nang dilarang itu aja. Guring tadi hukumnya mubah, tapi amun tak imbah asar guringnya, nah jadi makruh jadi makruh hukumnya. Makan itu tadi mubah asal dasar makan kayak biasa toh. Amun di bulan puasa makan, nah jadi batal puasanya, itu jadi kada boleh, jadi makan biasa maksudnya toh.
Jadi itulah hukum Islam Mujahidin. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama fardu, dan fardu ini terbagi kepada 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus atau mubah. Jadi kalau kita ringkas, hukum Islam itu 2 suruhan Allah, 2 nang dilarang, dan 1 disuruh kada, dilarang kada. Maksudnya harus saja tuh. Tapi kalau dengan niat tadi maka jadi pahala kalau niatnya baik. Mubah itu kalau kita niat kada baik maka bisa jadi dosa. Guring songsong mimpi isa, mapa guring songsong mimpi isa, nyaman tengah malam kaina aku hendak mau operasi rumah si Ano jana itu kan kada baik tuh niat, maka jadi dosa juga guring yang itu tadi. Walaupun guring itu tadi hukumnya mubah, tapi nang saikong tadi kenapa jadi gurung songsong mimpi isa? Sebabnya jadinya aku hendak beribadah karena tengah malam, nah jadi pahala itu jadinya. Kemudian rukun Islam, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita sabaratan diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkannya, diikhlaskan di dalam amal ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada Kanda Haji Sufyan yang telah memberikan memfasilitasi kitab untuk pelajaran kita, tangga pelajaran ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah sidin dan amal ibadah kita sabaratan diterima oleh Allah, dan dosa kita, dosa sidin dan dosa kuitan-kuitan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala ma nawi bisalafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa ilmana ilman nafi'a, wa amalana amalan maqbula, wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiba, wa dhurriyyatana dhurriyyatan sulaha. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin min awliyaikal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya